Kemudian Puskesmas Cilumpang itu ada 5, Sosmed Jakarta TNI itu ada 5, KSU Rumah Sakit Islam dan jadi itu ada beberapa hal. Suatu kertas samping gambarannya adalah sedemikian. Ini biasanya disebabkan karena melakukan penusukan petugas ragu-ragu misalnya sering sekali juga akan seperti jadi tampak tidak terang. Warna sebenarnya semakin bagus, warnanya akan seperti ini adalah sampel yang kita dapatkan seperti ini oleh tersebut. Ini bisa menyebabkan melebarnya sampai keluar karena darahnya sudah. Tugas mencoba untuk meratakan gitu, tapi bisa sampai melebar keluar. Kemudian dari tempat tusukan. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau kita melakukan massase harus hati-hati, ya, pelan-pelan. Jadi nama pasien adalah Siti Asia. Nama dari minumnya Laraswati. Ya, kalau kita perhatikan ini kecil sekali. Pasti saat menusuknya mungkin tidak mendapatkan tempat yang bagus atau dia ragu-ragu. Sehingga kalau kita perhatikan sangat sedikit darah yang didapatkan. Kalau kita lihat unggahan yang kedua berikutnya tidak nampak sama sekali, apa maksudnya sama yang mempunyai tampaknya di lembar pertama itu ada darah yang bisa dimasuk ke yang akan kita buat suatu laporan menggunakan sementara kita lakukan bahwa ke dinas masing-masing. Nah ini kesalahan di dalam pemeriksaan hasil laboratorium. Warahmatullahi wabarakatuh. Namanya mulai lesu ya. Bisa ngopi mah belum? Ini ngopi dulu. Ini saya udah ngopi. Teman-teman sekalian, saya melihat bahwa apa yang disampaikan tadi evaluasi oleh 3 orang teman, saya pikir ini adalah hal yang luar biasa. Menurut saya itu adalah mudah-mudahan ada peningkatan yang kemarin kita sampaikan bersama. Kita melaksanakan pelatihan, tapi menurut saya bukan pelatihan, tapi adalah evaluasi dan mungkin penambahan untuk upgrade terbaru ilmu-ilmu tentang ANC maupun kemarin itu ada kegiatan hal lain tentang kesehatan ibu dan anak, dan juga kemarin ada penambahan penekanan dari Ibu Kadinkes. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini dalam waktu 2 bulan lebih yang akan datang itu semuanya bisa terjadi. Tapi kayak sepak bola tadi malam, banyak yang memprediksi Cina bisa menang cuma 0,01%. Nyatanya yang menang, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kita untuk tidak menambah lagi 49 itu, sehingga akan turun dari tahun 2023 dan 2022. 2022 itu kan 50, 2023 55, yang tahun ini mudah-mudahan cuma 49. Ini kemarin pernah ada rencana bahwa kita langsung melaksanakan sidang ke teman-teman, tidak diberitahu dalam apa. Tapi saya ikut di antara, kan ada pro kontra. Saya termasuk yang kontra kalau di sidang langsung. Kita itu disik, enggak kata-kata. Kalau kata-kata kan sudah langsung kata-kata kan kurang titik-titik. Kalau datang kan kita bisa saling ngobrol, senyum, dineweda kayak minumnya logro, ya. Tapi kalau kita datang secara mendadak, kayaknya angkes kayak dulu melaksanakan.
jadi runtah. Oh, dia ada omongan cengkewe, malah jadi pada mutungi. Kalau mutungi ya berat. Dijadwalkan untuk ke tanggungan yang tanggungan apa kita namanya yang jadi prima donna yang terakhir ini kita harus jadi prima donna ini kemarin itu tapi dulu maju panjo anak baik ya anak PJ nya ya semangatnya. Nah ini bukti tentang catatan ini. Kita lihat kemarin yang saya turun ke puskesmas Panasari mana beli ada besok ya di sana sudah komplit semua. Kayak bidan desa ini sampai tersenyum gawat tas pirang-pirang kayak Pak Umroh. Rencana pembangunan jangka menengah ya 2024 harus di angka paling tidak 14%. Tapi kalau berdasarkan KPPKPM kita sudah di angka 10,1. Tapi nggak tahu nanti hasil SSGI karena kalau survei mutlak gitu ya. Kemarin 16 waktu SSGI selikur ya. Saya komplain ke pusat ternyata gimana ya kalau kita ya jawaban pusat ya. Ya udahlah kita terima aja kan ya. Padahal sudah kita angkanya udah diperketat, sudah kita tahu per masing-masing sampel ketemu 16 nih. Makanya waktu kemarin hasil surveinya SSGI. Nah, makanya tahun ini kayaknya ya agak-agak gimana ya dibesar-besarin ya SSGI ya. Karena SSGI satu tahun ya jalan ya, saya susah mumet ngomong loh. Tapi DP 3 kali geber, kemudian yang dari desanya juga iya ya, kemudian PKK ya, semuanya minta turun. Jadi kemarin saya ultimatum di pas pertemuan SSGI, yang berhak mendampingi kesehatan, lainnya minggir. Enumerator wong loro dikancani wong 10 mumet. Tidak bismillah kita bisa menjalani. Mudah-mudahan hasilnya nanti di bawah apa 20 lah ya. Bismillah. Tapi ternyata yang keluar justru stuntingnya daerahnya adalah kantong-kantongnya stunting. Jadi saya langsung sama pemutar kemarin SSGI langsung puyangnya luar biasa ya. Saya udah bikin hasilnya sih nggak jauh dari pikiran kita. Dan kita sekarang akan bicara tentang AKI karena ibu bukan itu cukup konsen ya. Dan kita ya. Kemudian salah satu karena kebetulan Bu Kadin sedang ikut di Kadin ya, karena beliau sebagai kepala dinas harus ikut di Kadin dan mengambil inovasi yaitu gemah hati. Ya. Antara lain gemah hati itu adalah untuk pokoknya penurunan angka kematian ibu dan bayi ya gemah hati. Dan kita launching waktu itu di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, salam sehat selalu. Berjumpa lagi kita dalam dalam Zoom ya. Kalau kemarin kita bisa offline, tapi kali ini kita online untuk evaluasi tentang sampling screening hipotiroid kongenital. Ya, kalau kita lihat bahwa apakah saya tampilkan dulu untuk angka kejadian di tempatnya Brebes ya Bu ya? Boleh Bu, Ya, hari dan ini kan memang tujuannya seperti itu Bu. Jadi ini ya, evaluasi sampel yang kita kirimkan ke Karyadi sejauh mana evaluasinya seperti itu Bu. ya, nggih. Maaf saya hapus. Ya. Jadi ini data sampel pemeriksaan SHK yang kami terima untuk tahun 2024 ya pada akhir bulan September ya Bu ya. Maaf, Agustus maaf, akhir Agustus. Ini September belum kami rekap. Nah, ini adalah dari beberapa kabupaten yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Karyadi, ada 16 kabupaten atau kota madya. Yang pertama adalah Kabupaten Grobogan, kemudian ada Kudus, kemudian Tegal, yang berikutnya Batang, Temanggung, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Demak, Pati, Jepara,
Kota Semarang, kalau tadi Kabupaten Semarang, ini adalah Kota Semarang, Kabupaten Blora, Kabupaten Rembang, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Brebes. Nah, kalau dilihat penerimaan sampel dari masing-masing kabupaten adalah gerobokan itu kita menerima sekitar 12.132 sampel. Kemudian yang reject itu ada 203. Kabupaten Kudus itu 9.955, yang reject itu ada 40. Kemudian Kabupaten Tegal itu 13.141, yang mengalami reject itu ada 866. Kabupaten Batang itu 5.413, yang reject adalah 79. Kemudian Kabupaten Temanggung 5.443, yang mengalami reject adalah 169. Kabupaten Pemalang 11.482 dengan reject 185. Kabupaten Pekalongan ada 7.587 dengan reject 111. Kabupaten Semarang 5.428 dengan reject 140. Kabupaten Demak ada 4.232 dengan reject 322. Kabupaten Pati ada 10.406 dengan reject 193. Kabupaten Jepara ada 5.064 dengan reject 137. Kemudian untuk Kota Semarang itu ada 13.898 dengan reject 208. Kabupaten Blora itu ada 5.755 dengan reject 63. Kabupaten Rembang 5.175 dengan reject 76. Kabupaten Kendal itu ada 6.594 dengan reject 106. Kabupaten Brebes itu ada 16.694 dengan reject 994. Kalau kita perhatikan di sini, prosentase reject yang mana yang paling tinggi adalah Kabupaten Demak, kemudian yang kedua adalah Kabupaten Tegal dengan 6,6%, kemudian yang berikutnya adalah Brebes itu 6,1%. Jadi kalau kita lihat prosentase ini, kira-kira dari Kabupaten Brebes itu ya lumayanlah untuk yang mengalami reject. Nanti kita akan diskusi kira-kira sebenarnya apa masalahnya reject yang sampai 66,1. Diharapkan sebenarnya reject itu tidak lebih dari 2%. Nah, ini untuk pemeriksaan GXPD. Kalau ini GXPD karena pemeriksaan ini untuk kelanjutan dari pemeriksaan program kelanjutan dari program SHK, yang mana Kabupaten Brebes itu sekitar 4,6% untuk rejectnya. Sedangkan kabupaten yang paling tinggi ini adalah dari Kabupaten Demak, sama kayak tadi. Yang kedua adalah dari Tegal, kemudian adalah dari Brebes. Jadi hampir sama ya Bu untuk reject SHK dan GXPD. Nah, ini adalah masing-masing Fasiankes yang ada di Kabupaten Brebes. Ini bisa diperhatikan dari ibu-ibu semua yang mewakili dari Fasiankesnya. Mungkin ada data di sini bisa diperhatikan. Yang pertama adalah Puskesmas Banjarnarjo itu yang reject 2. Kemudian Puskesmas Sirompang itu ada 5. Puskesmas Jakalempeni itu ada 5. RSU Rumah Sakit Islam Mutiara Bunda Brebes ini ada 43, Puskesmas Bintar itu ada 9, Klinik Adibah itu ada 38, Rumah Sakit Bakti Asih Jatibarang itu ada 8, Puskesmas Bantar Kaum itu ada 17, Rumah Sakit Islam Permata Insani Brebes itu ada 126. Puskesmas Jati Rokeh itu ada 6, RSU Alam Medika itu ada 62.
RSUD Brebes itu ada 26. Kemudian Siti Nurhayati ada 2. Klinik Pratama Ar-Rohmah itu ada 1. Yang berikutnya adalah Kaliwadas itu ada 10. Puskesmas Bandung Sari ada 10. Klinik Utama Rawat Inap Nuzula ada 1. Puskesmas Bojong Sari Losari ada 5. Puskesmas Jagalempeni ada 7. Puskesmas Kecipir ada 24. Puskesmas Kersono ada 37. Puskesmas Ketanggungan ada 1. Puskesmas Pemaron ada 2. Puskesmas Siwuluh ada 7. Mungkin nanti kalau ada yang belum ya, puskesmas yang belum, saya diinfokan, nanti akan saya cari kembali. Kemudian kalau kita lihat dari pengambilan sampel yang bisa menyebabkan reject, itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kalau kita melihat ada suatu kertas saring, gambarannya adalah sedemikian. Ini biasanya disebabkan karena tetes darah yang kurang. Tetes darah yang kurang itu bisa pada saat melakukan penusukan petugas ragu-ragu misalnya ya. Sering sekali petugas itu ragu-ragu untuk melakukan penusukan. Yang berikutnya bisa disebabkan meneteskan darah dengan tabung kapiler, kemudian menggunakan kertas tersentuh tangan atau sarung tangan atau lotion. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kertas saring ini tidak boleh terkena atau kita pegang. Karena apa? Di dalam tangan kita itu mengandung lemak. Sehingga kalau ada lemak yang menempel di dalam kertas saring ini bisa menyebabkan sampel darah yang kita teteskan di dalam kertas saring ini tidak akan tembus secara sempurna. Ini satu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah meneteskan darah dengan tabung kapiler. Saya kira ini tidak ada. Meskipun misalnya keluarnya sedikit, jangan menggunakan tabung kapiler. Karena hasilnya kita akan berulang-ulang untuk meneteskan ke dalam kertas saring ini. Yang kedua adalah model seperti ini, kita mendapatkan darah yang seperti ini, biasanya kertas saring itu rusak, yang berikutnya meneteskan darah dengan tabung kapiler, juga akan seperti ini, jadi tampak tidak rata. Kemudian, kita akan melihat yang ketiga, model sampel darah yang seperti ini, di mana penyebabnya, warna kalau kita lihat di sini masih terang merahnya. Nah, ini disebabkan pengiriman spesimen sebelum kering. Seperti yang kita ketahui bahwa sampel itu akan kering setelah 2-3 jam. Sampel itu akan mulai mengering. Semakin dia lama, keringnya semakin bagus. Warnanya akan seperti kehitaman, merah kehitaman, bukan merah cerah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sampel yang kita dapatkan seperti ini, melebar keluar, tidak ada di lingkaran tempat sampel, tapi dia melebihi sampai luar. Yang pertama adalah meneteskan terlalu banyak darah. Yang kedua, meneteskan darah di kedua sisi bulatan kertas. Jadi, di dua sisi ini kita meneteskan dengan jumlah darah yang terlalu banyak, itu bisa menyebabkan seperti ini. Atau terkadang, kalau kita perhatikan, saat kita melakukan penetesan, kemudian kita menggoyang-goyangkan kertas tersebut, ini bisa menyebabkan melebarnya sampai keluar karena darahnya sudah banyak, sudah membatasi atau melewati lingkaran sedikit, ternyata masih ada sisa darah yang tampak di sana. Kadang petugas mencoba untuk meratakan begitu, tapi bisa sampai melebar keluar. Kemudian model yang seperti ini, yang kelima ini darah diperas dari tempat tusukan. Jadi seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau kita melakukan massase harus hati-hati, ya, pelan-pelan. Jangan sampai
sudah kita tusuk masasenya terlalu keras. Jadi menekannya, memerasnya terlalu keras. Ini bisa menyebabkan darah yang demikian. Kemudian yang berikutnya adalah kontaminasi. Kontaminasi itu bisa berbagai macam. Bisa dengan alkohol, belum kering, sudah kita tusuk, darah keluar, tetesan pertama tidak kita buang, tapi langsung kita teteskan pada kertas saring. Ini bisa menyebabkan hal seperti ini. Kemudian yang berikutnya terpapar panas. Terkadang kalau membawa sampel darah, bila ada panas matahari, ya kita harus melindunginya dengan sebaik-baiknya. Kalau bisa membawa sampel darah itu menggunakan kontainer kecil gitu. Ukurannya sesuai dengan ukuran dari box untuk membawa sampel atau kontainer sampel. Nah, kemudian model yang seperti ini melebar dan di tepinya adalah dia berwarna terang. Ini alkohol yang tidak dikeringkan terlebih dahulu. Seperti tadi yang saya sampaikan, tidak dihapus alkoholnya atau darah pertamanya tidak dihapus sehingga dia bercampur dengan alkohol di sana. Ada lotion, kemudian darah diperas, pengeringannya tidak baik. Nah, kemudian ada model seperti ini, penetesan darah beberapa kali, berulang-ulang. Kemudian seperti ini, meneteskan darah di kedua sisi bulatan kertas. Sehingga kayak ada jembatan ya. Kalau ini adalah gagal insulin. Ya, Mbak. Nah, ini tolong diperhatikan. Ini yang saya ambil itu kertas saring dari kiriman Bapak semuanya. Coba diperhatikan terlebih dahulu dari mana ini untuk sampel-sampel ini. Perhatikan dulu sebentar. Mana ada pengen korban ini? Nah, ini sampel yang pertama. Ini tampak bayi Ani Rahmawati. Ini bagian depannya. Ani Rahmawati berasal dari Puskesmas Sirampok. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa kami tolak? Karena ini bisa tetesan di lembar pertama, ada nih darah yang bisa menetes di sini. Tetapi setelah kita lihat di baliknya, ini tidak tembus. Meskipun di sini banyak, tapi ternyata dia tidak tembus di lembar kedua, di lembar bagian belakang. Sehingga kita tidak bisa melakukan untuk pengambilan sampel. Ini ya Bu, jadi ini bisa disebabkan sampel darah yang sedikit, satu, atau pada saat meneteskan dia sudah mulai menyentuh di kaki si bayi, sehingga darahnya tidak maksimal membentuk kayak tetesan air begitu, sehingga dia bisa tidak jatuh ke sana. Kemudian yang kedua kita lihat ini, ya gambar ini nama pasien adalah Siti Asia, maaf, dari RSU Siti Asia Bumiayu. Pasiennya adalah bayi Nyonya Laraswati. Ya, kalau kita perhatikan, ini kecil sekali. Pasti saat menusuknya mungkin tidak mendapatkan tempat yang bagus atau dia ragu-ragu. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan sangat sedikit darah yang didapatkan. Kalau kita lihat lembar yang kedua, baliknya tidak nampak sama sekali atau maksudnya sangat kecil sekali. Kecil dan dia tidak bisa tembus di lembar berikutnya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga nih. Ya. Jadi bayi Dila. Ini dari puskesmas mana ini?
Ya, puskesmas mana ya? Nanti yang mempunyai mempunyai puskesmas ya, yang jelas yang mengirim Dokter Putri ya. Dokter Putri, eh, kalau kita perhatikan, nampaknya di lembar pertama itu ada darah yang bisa dimasuk ke dalam lingkaran. Kalau saya lihat ini sangat tipis sekali, darahnya sangat sedikit ya kalau kita perhatikan ya, yang menetes di sini. Sehingga kalau kita perhatikan di sini dia nggak tembus, ya, ini nggak tembus sampai ke sana. Nah, sekarang kita lihat di contoh sampel berikutnya adalah bayi Surtini. Nah, bayi Surtini ini kalau kita lihat dari Puskesmas Sirampok, ya, Sirampok, ini muncul di bagian depan ada tetesan darah, tetapi tidak muncul di bagian belakang darahnya. Kemudian kita lihat berikutnya, ini contoh-contohnya. Ini Puskesmas Bojong Sari, bayi Dede Dastina. Ya, ini hanya satu tetes, kalau kita lihat, tetapi dia tidak bisa tembus sampai ke belakang. Ya, kemudian yang berikutnya adalah bayi Rukamel, maaf, betul ya, nama bayi Rukamel. Ini dari Puskesmas Umi Barokah ya, Barorah apa Barokah nih? Kalau kita lihat kelihatannya banyak, tapi setelah kita perhatikan Dari dia Uyah, tidak Dok. bisa tembus di bagian belakang. Ya, gimana? Tidak tembus bagian belakang. Nah, ini beberapa sampel yang kami ambil, ada 6 sampel yang kami ambil, Ibu. Jadi ternyata rata-rata adalah tidak tembus sampai ke belakang. Ini saya tutup terlebih dahulu. Aduh. Ya, Bu Wanda, ini sampel yang dari Brebes adalah sebabnya adalah sedemikian rupa mereka rata-rata tidak tembus. Nah, nanti kita akan bicara cara pengambilan sampel yang benar. Saya yakin sebenarnya teman-teman itu sudah bisa. Cuma nanti saya akan mengambil poin-poinnya saja. Kira-kira seperti apa sih yang harus teman-teman lakukan. Nanti saya akan menayangkan video untuk pengambilan sampel yang benar, sehingga teman-teman sudah mempunyai eh, pandangan lebih luas lagi. Mau kita diskusi dulu atau mau melihat videonya terlebih dahulu, Ibu Wanda? Nggak apa-apa Bu, kita langsung video aja. Ya, ada dulu nih ya. Duduk. Sebentar nih Bu. Kok nggak bisa masuk? Sudah nampakkah Bu Wanda? Pertama kali kita akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu menggunakan air. Kalau kita perhatikan di sini, ya. Nah, kita bersihkan dari semuanya. Cuci tangan juga harus benar. Kemudian kita akan melakukan penulisan terlebih dahulu pada kertas saring. Kalau kita perhatikan di sini, hati-hati saat kita memegang kertas saring, jangan sampai mengenai lubang pada bagian kertas saring.
saat kita melakukan penulisan data. Alangkah baiknya agar aman saat kita melakukan penulisan, bagian kertas saring kita masukkan ke dalam plastik klipnya. Sehingga yang nampak adalah bagian yang kita lakukan untuk penulisan saja. Kemudian kita memakai handscoon terlebih dahulu. Oh, Ibu, untuk videonya belum terlihat, Bu. Belum terlihat, Bu. Oh iya, maaf. Sebentar. Katanya nggak usah. Saya kira sudah. Saya. Mohon maaf Ibu, videonya belum tampil di share screen. Gimana? Videonya belum tampil. Sebentar. Bu Wanda, apa videonya saya kirim Bu Wanda ya? Biar nanti ditampilkan di nganu ya Bu Wanda. Ini kok rasanya Boleh, Bu. nggak ya. Bentar Bu Wanda. Ini masih loading, belum Halo. Ibu, nggak penuh apa-apa. Bu. Sebentar ya Bu. Dikirim lewat WA nggih, Bu? Nopo? Ini ya, Lewat saya kirim lewat WA. Oh, nggih. Masih loading. Nggih, Nggih, Bu. sebentar Sinyal. Bu.
Sudah terkirimkah Bu Wanda? Nggih, Bu. Sudah Belum terkirim? masuk ke saya, Bu. Belum masuk. Itu kayaknya besar deh, Bu. Saya yang video pengambilan SHK bukan ya, Bu? Ya, Ngapa yang beda, Bu? coba saya anu aja ya Bu, untuk materi aja dulu ya. Nggih. Ya, Barangkali nanti sambil proses lanjut ke materi apa bagaimana, Bu? ya, saya materi aja deh. Nggih. Ya, Ibu, Bapak, Ibu-ibu, kita langsung ke materi saja. Nanti tadi sudah saya sampaikan kira-kira masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Brebes untuk beberapa hal yang kertas yang dikirim ke tempat kami yang mengalami reject. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk cara pengambilan sampelnya lagi seperti apa. Ya, ini yang tentunya ini Bapak Ibu sudah pernah bahwa pengambilan sampel ini bertujuan screening SHK pada bayi yang baru lahir. Ya, pada bayi yang baru lahir ini diambilkan usia, maksudnya pada usia kira-kira pada dua 24 jam kita akan melakukan pengambilan sampel sampai eh, 7 hari ke belakangnya atau paling tidak maksimal 14 hari. Nah, tentunya di sini ada beberapa yang harus kita perhatikan untuk tahapan-tahapan pada pemeriksaan SHK ini. Yang pertama adalah sebagai pra-screening awalnya, kemudian kita akan melakukan screening, yang berikutnya adalah pasca screening. Jadi SHK ini ada 3 tahapan. Pra-screening ini biasanya kita lakukan sebelum tes laboratorium, jadi sebelum pengambilan sampel. Atau pada saat si ibu ini mengalami kehamilan atau masih perawatan kehamilan, kontrol kehamilan di tempat Bu Bidan, itu kita sudah mulai melakukan edukasi untuk memperkenalkan pemeriksaan SHK ini. Dan kita harus menyampaikan kepada ibu bayi manfaat dari pemeriksaan SHK ini. Sehingga pada saat bayi lahir, kita mengambil, mereka sudah tidak bertanya banyak lagi. Mereka sudah yakin untuk diambil darah kepada bayinya untuk mengetahui apakah bayinya itu sehat atau mengalami gangguan untuk perkembangan di berikutnya nanti. Yang berikutnya adalah kita akan melakukan screening, di mana screening ini kita harus mengambil waktu yang tepat. Tepat prosedurnya juga harus tepat. Kemudian di sini screeningnya itu juga akan kita lihat pemantapan mutunya. Nah, berikutnya setelah kita ambil, tentunya hasil yang akan kami keluarkan itu akan kami validasi. Apakah dia sudah sesuai, dia hipo, normal, atau dia malah tinggi. Jadi kalau kami itu mendapatkan sampel hasil itu sangat tinggi, kami tidak akan langsung mengeluarkan. Jadi kami akan lakukan pemeriksaan yang kedua, kemudian ada yang selanjutnya ada hasil yang positif misalnya, ini akan kami lakukan konfirmasi kepada Fasiankes atau dinas terlebih dahulu kalau dia ada pengirimannya di bawahnya dinas.
Yang selanjutnya nanti dinas akan menginformasikan ke pasienkes masing-masing dan ke ibu atau pasien untuk dilakukan pemeriksaan konfirmasi. Kalau pemeriksaan hasil screening ini mengalami hasil yang tinggi. Nah, tujuan dari pemeriksaan konfirmasi ini untuk mengetahui diagnosisnya, benar-benar dia SHK, kemudian akan dilakukan tata laksana hipotiroid ini nanti pada pasien tersebut, pada bayi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah gambaran saja bahwa pra-screening itu pada remaja boleh. Pada remaja pada saat dia mau melakukan pernikahan, kita juga harus mulai mengenalkan pada pasangan-pasangan yang akan menikah. Sehingga dia sudah mulai mempelajari kalau mereka itu mengalami suatu kehamilan. Kemudian yang berikutnya seperti tadi yang saya sampaikan, pada saat dia hamil, sambil memeriksakan kehamilannya, ibu bidan atau dokter kita memberikan edukasi tentang pemeriksaan SHK ini. Kita terangkan lagi. Jadi dia si ibu hamil ini akan menjadi mantap. Setelah itu, dia persalinan, yang berikutnya persalinan lancar, kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan tentunya harus dilakukan informed consent. Ingat, karena ini suatu tindakan meskipun kecil tapi terkadang juga berbahaya. Ya, bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan pada bayi tersebut setelah kita ambil sampelnya. Nah, ingat, informed consent harus kita lakukan pada keluarga bayi sambil kita menerangkan, sehingga kalau keluarga sudah setuju untuk diambil, ini harus ada tanda tangan dari keluarga. Karena apa? Semisalnya si keluarga ini tidak setuju untuk dilakukan pemeriksaan SHK ini, kita mempunyai catatan, ibu bidan mempunyai catatan apabila pada perkembangan pertumbuhan si bayi ini ternyata mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga pada suatu saat kalau ada mereka dinas, kenapa kok bayi ini tidak terscreening dengan baik? Ibu bidan sudah mempunyai catatan informed consent bahwa keluarga tidak mau diambil. Jadi ini adalah informed consent itu sebagai alat komunikasi yang nanti di belakangnya bila terjadi sesuatu masalah. Yang selanjutnya baru kita akan melakukan screening pengambilan darah tersebut. Nah, pra-screening ini tujuannya adalah manfaat dan tujuan dari SHK kita terangkan kepada si ibu keluarga ini. Kemudian prosedur yang akan kita lakukan juga kita terangkan agar ibu itu menjadi nyaman bahwa pengambilan sampel darah ini tidak banyak, hanya sedikit, setetes saja. Dan kita harus menyampaikan bahwa pengambilan sampel ini ada ketentuannya, waktunya. Jadi yang baik itu bayi usia misalnya ya lebih dari 24 jam dan kurang dari 14 hari. Ini harus kita sampaikan kepada ibu. Nah, kemudian ada proses yang akan kami lakukan di laboratorium setelah sampel itu dikirim ke tempat kami ya. Ini pra-analitik ini ikut di dalam saat Bapak Ibu itu mengambil sampel. Persiapan pasien itu ada di sini. Kalau analitik ini adalah bagian dari laboratorium di mana kertas ini akan kami terima, kemudian kami akan mencocokkan apakah kertas saring ini memenuhi syarat apa tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, tentunya akan kita kembalikan kepada pasienkes atau dinas yang mengkoordinir untuk pengiriman sampel ini. Kami akan menyampaikan secepatnya setelah kita lihat sampelnya, kita sampaikan. Harapannya adalah berikutnya si petugas itu akan mengambil lagi sampel yang baik. Setelah itu kita akan melakukan pasca analitik hasil ini kalau dia positif seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya hasilnya negatif ini akan kita buat suatu laporan menggunakan untuk sementara kita laporkan lewat Excel ke dinas masing-masing. Nah ini
Kesalahan di dalam pemeriksaan atau hasil laboratorium, ini adalah screening untuk SHK ini juga dipengaruhi oleh praanalitik, di mana dia menyumbang kesalahan sekitar 46 sampai 68%. Seperti tadi yang saya sampaikan awal, ada beberapa sampel yang kita reject karena dia tidak tembus, misalnya begitu. Ini bisa jadi karena tenaga yang mengambil belum mahir, misalnya begitu. Atau bahan yang kita pakai itu tidak bagus, misalnya demikian. Atau misalnya lancet yang kita gunakan itu tidak apa ya, lancetnya itu kan ada syaratnya, lancetnya tidak memenuhi standar, misalnya begitu. Kemudian untuk praanalitik itu menyumbang kesalahan sekitar 3 sampai 5%. Sedangkan di analitiknya sendiri pada saat pemrosesan di laboratorium itu menyumbang kesalahan sekitar 7 sampai 13%. Kalau pasca analitik ini menyumbang kesalahan 13 sampai 20%. Ya. Jadi kita harus mengetahui pada proses di bagian praanalitik, praanalitik dan praanalitik ini yang kita perhatikan adalah waktu, kemudian waktu pengambilan, prosedur pengambilan, kemudian identitas pasien jangan sampai salah saat kita melakukan pengiriman atau identitas pasien tidak jelas, ini harus kita perhatikan. Selanjutnya adalah pengelolaan spesimen, di mana di sini ada pengiriman sampel yang harus betul-betul baik. Misalnya sampel yang sudah kering itu baru kita kirim. Tapi kalau sampel yang masih basah jangan kita kirim karena bisa menyebabkan adanya pertumbuhan jamur nantinya kalau ada sampel yang belum kering. Nah, ini adalah waktu yang baik yang digunakan untuk pengambilan sampel seperti tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya yang paling bagus adalah setelah 24 jam. Ya, ini kondisi yang paling bagus. Kalau kurang dari 24 jam, ini kadar hormonnya itu masih dipengaruhi oleh kadar dari ibu. Ya, pada saat persalinan, setelah persalinan itu masih ada pengaruh hormon dari ibunya. Nah, setelah itu, setelah 24 jam, ini bolehlah kita ambil. Jangan sampai misalnya, Bu, kalau kurang, misalnya ya, kurang 1 jam. Nah, itu saya ambil uang kurang 1 jam kok, Bu. Ya, tidak boleh. Kita ketetapannya harus lebih dari 24 jam. Nah, batasan waktu diperbolehkan untuk pengambilan sampel sesuai dengan program SHK adalah sampai 14 hari. Kalau dia sudah sampai lebih dari 30 hari, ini bukan suatu screening lagi. Ini pemeriksaan harus menggunakan pemeriksaan untuk diagnosis. Jadi tidak menggunakan kertas saring. Nah, ini seperti tadi yang saya sampaikan, pengambilan sampel usia bayi adalah 24 jam sampai 14 hari. 24 jam sampai 48 jam ini setelah pasca perlahiran, biasanya di tempat ibu semuanya itu perawatan bayi ini kalau kelahirannya normal, dia ini sudah mulai dipulangkan. Nah, untuk pengambilan sampel di sini harus ada komunikasi yang baik. Kalau misalnya sudah dipulangkan, ya bagaimana komunikasi kita kepada si ibu atau keluarga agar ibu atau keluarga ini mau membawa kembali bayinya untuk dilakukan pengambilan sampel SHK ini. Atau misalnya si petugas itu bisa home care ke tempatnya si keluarga yang bersalin tersebut. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan bahwa kalau kurang dari 24 jam yang pertama ini bisa menyebabkan positif palsu. Seolah-olah nilainya TSH itu tinggi, tapi ternyata hal ini masih dipengaruhi oleh kadar TSH dari ibunya. Kemudian pengambilan spesimen ini bisa dilakukan oleh bidan, ATLM yang sudah terlatih dan bisa juga oleh dokter. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Kalau ini saya kira ibu-ibu sudah tahu ada faktor internal dari keluarga masing-masing, misalnya ya, ada beberapa hal keluarga itu tidak mau
bila bayinya diambil sampelnya. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh pengalaman mereka terhadap pelayanan kita. Misalnya adalah apa namanya, kita tidak tidak apa namanya istilahnya, kita tidak aware dengan mereka, kita tidak ramah dengan mereka. Ini ya faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal, faktor internal dari kondisi keluarganya sendiri. Kalau eksternal ini adalah dari kita ya. Jadi ada standar flebostomis yang safety. Sebentar Ibu. Mohon maaf saya batuk-batuk. Nah, ini ada standar flebotomis yang safety. Ini harus kita lakukan. Menggunakan sarung tangan, di mana sarung tangan itu tidak boleh menggunakan powder. Kemudian mencuci terlebih dahulu sebelum kita memakai sarung tangan atau setelah melepaskan sarung tangan. Menggunakan jas, kemudian alat yang kita pakai standar, misalnya adalah lancet. Lancet harus pipih, misalnya demikian. Kemudian ada kasa steril yang harus kita siapkan sebelum kita meneteskan ke dalam kertas saring. Jadi tetesan pertama kita hapus dengan kasa steril. Kemudian peralatan yang kita gunakan itu harus disposable. Ini tidak boleh nih, misalnya gagal dalam mengambil sampel, kemudian dipakai lagi, ini tidak boleh. Ya. Kemudian makan dan minum ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai di sekitar pengambilan atau pengolahan ada makanan atau minuman atau kita melakukan tindakan untuk makan, ya istilahnya kita melakukan makan dan minum di daerah pengolahan, ini tidak boleh. Kemudian tempat sampah medis juga harus kita siapkan. Nah, ini harus kita perhatikan kalau misalnya ada petugas yang terjadi atau tertusuk jarum, ini harus dilaporkan dan harus didokumentasikan. Tujuannya untuk apa? Kenapa kita laporkan, jangan diumpetin agar kejadian ini tidak terulang oleh teman-teman yang berikutnya. Terkadang hal tersebut bisa memberikan informasi kepada teman sejawat kita agar yang pernah kita lakukan sehingga kita menyebabkan tertusuk jarum ini tidak dilakukan oleh kawan kita. Nah, kemudian ini adalah peralatan. Ingat, sarung tangan sudah saya sampaikan, jangan yang powder, ini semua harus standar. Lancetnya harus pipi, alkoholnya 70%. Kemudian saat kita swab gitu ya, kita hapus atau kita desinfektan harus kering. Ya. Ada kertas saringnya harus kita siapkan terlebih dahulu. Semuanya ini kita siapkan untuk peralatannya. Jangan sampai bayi itu sudah siap, ternyata sudah kita tusuk, misalnya kertas saringnya belum siap, dan lain sebagainya. Nah, ini lancet yang kita gunakan itu harus pipih. Kenapa pipih? Pipih ini bisa diharapkan bisa melukai pembuluh darah lebih lebar. Harapannya lagi, kalau lukanya lebih lebar, menusuk pembuluh darahnya lebih lebar, ini kita akan mendapatkan darah lebih banyak. Kemudian kedalaman saat kita menusuk kira-kira 2 mm. Jadi lancet ini sudah ada aturannya, sudah ada pelindungnya pada saat kita melakukan pengambilan sampel. Jadi jangan takut untuk ibu-ibu, jangan takut untuk menusuknya karena ini sudah ada pelindungnya bahwa jarum yang bisa menusuk itu kira-kira kedalamannya yang keluar 2 mm ya. Kecil sekali, pendek sekali. Nah, kita perhatikan seperti ini ya, ada tahanannya sebenarnya. Jadi jangan khawatir kalau nanti jangan-jangan saya menusuknya terlalu dalam sehingga kita ragu-ragu untuk menusuknya. Kalau kita ragu-ragu, seringnya akan mendapatkan darah yang sangat sedikit. Nah, ini sudah biasa ya. Jadi ada bagian depan dan ada bagian belakang. Saat mengambil, kita harus mempersiapkan kertas saring. Ingat, di lubangan ini, kertas saring itu tidak boleh tersentuh oleh tangan kita. Oleh bukan cuma kita saja, oleh petugas lain tidak boleh tersentuh.
saat kita mau mempersiapkan atau mengisi identitas dari si pasien ini, kita harus menutup ya atau melindungi istilahnya ya, melindungi kertas saring yang akan kita isi darah. Jadi jangan sampai dia terkena kontaminasi selain lemak atau terpegangkan dan lain sebagainya. Ini harus kita selamatkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk penulisannya saya minta masih banyak sekali yang kita dapatkan seperti tadi yang saya tunjukkan, tidak menggunakan huruf kapital. Minta tolong menggunakan huruf kapital sehingga untuk membacanya itu kami mudah ya. Untuk membaca kami mudah bahwa oh ini pasien namanya adalah ini. Dari mana itu sudah jelas. Kemudian yang berikutnya menggunakan apa namanya pensil atau pulpen yang dia tidak luntur. Karena apa? Di tempat kami kerja kita itu adalah satu tim. Bisa jadi tidak terkena, misalnya ya, tidak terkena air di tempat pasien tes, tapi dalam perjalanan karena pulpennya luntur, terkena air dalam perjalanan, nah ini bisa pembacaan membuat sulit bagi petugas berikutnya. Nah, kalau terjadi kesalahan data, biasanya tidak jelas begitu, kita akan menginformasikan, menanyakan lagi untuk konfirmasi ke Pasienkes atau ke dinas, kemudian dinas menyambung ke Pasienkes. Nah, ini akan memerlukan waktu yang panjang sehingga memperpanjang untuk tindakan pengobatan apabila si bayi ini terjadi hipotiroid. Nah, ini identitas bayi kita tuliskan dengan jelas, tidak boleh terkena nih di sekitar tempat kita untuk pengambilan sampel bebaskan dari air misalnya, minyak, susu dan lain sebagainya, antiseptik, bedak dan lain sebagainya. Yang jelas harus benar-benar bersih. Usahakan kertas saring tidak tersentuh oleh petugas lain. Kita aman, tapi nanti pada saat dibawa kemana-mana, tersentuh, sudah ada darahnya tersentuh, itu juga akan mempengaruhi hasil dari uh, pemeriksaan SHK ini. Nah, ini saat kita mengambil yang harus kita perhatikan adalah peralatan harus kita siapkan, kemudian kita harus menenangkan si bayinya. Pada saat kita mengambil posisi bayi, kepala lebih tinggi daripada kakinya, kita usahakan itu karena tentunya kalau ada aliran darah yang di atas, dia akan turun ke bawah. Di sini akan membantu mengumpul di bawah sehingga pada saat kita tusuk, kita akan mendapatkan darah yang banyak. Nah, ini prosedur pengambilan spesimen yang harus kita perhatikan adalah kita hangatkan, kita tentunya sudah APD kita sudah baik ya. Kemudian tumit bayi kita siapkan dengan yang sebaik-baiknya sehingga kita masase terlebih dahulu agar pembuluh darahnya itu melebar. Nanti pada saat kita tusuk kita mendapatkan darah yang banyak. Yang kedua, bisa menghangatkan kaki bayi itu menggunakan masase tangan, bisa juga menggunakan handuk yang hangat. Tapi ini harus hati-hati. Memang suhu yang kita harapkan adalah 37 sampai 42 derajat, tetapi terkadang saat kita memasukkan ke dalam baskom air hangat itu, pada bagian dalam handuk itu kadang lebih panas daripada bagian luar. Nah, pada saat kita melakukan eh, apa namanya kompres hangat ini, hati-hati jangan sampai hangat menurut kita. Terkadang si bayi ini kepanasan. Ini harus hati-hati. Saya kira lebih baiknya kita menggunakan masase ya. Kemudian memegang kaki sebaik-baiknya. Ingat nanti kita sudah ada teknik untuk mengambil darah dengan memegang yang sebaik-baiknya seperti apa. Jadi eh, kalau itu satu orang kan kita bingung nih kalau yang mengambil apa namanya 2 orang tapi ada yang megangin sendiri untuk posisi kakinya itu pasti akan sangat-sangatlah susah. Tapi kalau keahlian sendiri dengan memegang tumit bayi dengan tangan kiri, kemudian saat menusuk kita menggunakan tangan kanan. Berbeda untuk untuk petugas yang kidal tentunya memegangnya yang kanan, menusuknya yang kiri. Jadi posisikan dulu bayi ini
dia kepalanya lebih tinggi dibandingkan kakinya. Tenangkan dia dulu. Berikutnya setelah siap, kita lakukan desinfektan untuk kaki bayi. Perhatikan, saya sering sekali untuk melatih Bapak Ibu terkadang waktu praktek itu masih saat melakukan desinfektan tidak diputar, ya, tapi disek-sek berulang-ulang. Ini nggak boleh. Kita akan melakukan desinfektan titik pertama kasa alkohol itu kita yang ada alkoholnya kita titik di pusatnya, kemudian setelah itu kita putar, ya, seperti bat nyamuk keluar itu. Jadi jangan kembali lagi ke tengah, karena ini bisa kontaminasi. Nah, ini adalah bagian dari tumit bayi yang akan kita ambil darahnya. Di bagian mana kira-kira? Kalau Ibu perhatikan di gambar satu ini ada bagian yang merah, pink ya, orange. Nah, di orange ini adalah tempat kita mengambil sampel. Bagaimana caranya kita menentukan bagian pengambilan sampel ini untuk ibu jari, ya, kita katakan ini adalah ibu jari. Dari ibu jari ini dikatakan jari pertama, jari kedua, ketiga, sampai jari manis itu adalah jari kelima. Nah, saat kita ini ibu jari itu bagiannya adalah medial. Kalau jari manis ini adalah lateral. Jadi, kalau bagian medial ini kita perhatikan, kita ambil dari tengah-tengah dari ibu jari. Ini ya, tengah-tengah dari ibu jari kita tarik ke sini. Ini sepertiga, ya, kita sepertiga dari lengkung tumit kita ambil. Di sini sepertiganya. Kemudian kita menentukan luasnya, yaitu misalnya ini kaki jari sampai di sini itu bisa dibagi 6, misalnya ini adalah 1/6-nya, titik di sini. Baru daerah yang akan kita ambil adalah di sini. Begitu juga untuk daerah lateral. Daerah lateral saat kita mengambil antara jari keempat dan kelima. Jadi di sini di tengah-tengahnya kita tarik garis lurus, kemudian sepertiga dari lengkung tumit si bayi, kemudian kita ambil di sini ya, kalau ini 1/5-nya, kemudian kita tarik. Nah, baru kita tentukan dulu untuk daerah pengambilan sampelnya. Kemudian posisi kita harus perhatikan untuk memegang tumit bayi harus yang sebenar-benarnya. Jadi kita mengambilnya di daerah medial tumit atau di daerah lateral tumit. Ini seperti ini. Nah, setelah kita memegang untuk tumit bayi, kemudian kita melakukan desinfektan. Ya, kita putar begini. Ya, kita putar. Yang selanjutnya biarkan kering dulu alkoholnya, karena kalau alkohol itu tidak kering, nanti bisa tercampur dengan darah, menyebabkan dilusi, yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Nah, berikutnya kita akan menggunakan lancet yang pipih. Setelah kita desinfektan, kita tempelkan terlebih dahulu lancetnya, baru kemudian kita tekan, klik, gitu. Jadi jangan menekannya sambil menempel, tapi kita tempelkan dulu, setelah itu baru kita tekan, klik, gitu. Sehingga ini benar-benar masuk ke dalam sampai 2 mili. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Nah, ini tipsnya, jangan ragu-ragu. Yang pertama yang menekan lancet ke tumit. Yang jelas tidak akan terjadi penusukan yang terlalu dalam karena panjang lancet maksimal hanya 2 mm. Jadi itu ada penahannya sebenarnya ya. Lancet-lancet yang sudah beredar itu ada penahannya. Jadi aman, kita menekan keras tapi dia tidak bisa sampai menusuk dalam. Tekan tombol lancet setelah lancet menempel, ingat ya, menempel dulu kemudian tekan. Nah, kemudian baru berikutnya kalau darah sudah keluar itu jangan langsung diteteskan di kertas saring, tapi diusap dulu dengan kasa steril. Tujuannya ini untuk menghindari adanya satu tadi ya, mungkin alkohol yang masih tersisa di sana sehingga menyebabkan basah di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan dihapus dulu sampai kita perhatikan muncul ada darah yang menggantung gitu istilahnya ya, menetes ya, menggantung. Kemudian kita dekatkan kertas saring. Nah, kertas saring itu ada kertas saring lubang A, ada lubang B,
Berikutnya ada lubang C. Kalau sekiranya ada darah yang banyak ya, tampak gantulan ini, gantulan darah ini banyak, kita teteskan, kita ambil 3 lubang misalnya. Kita mulainya adalah di daerah C dulu. Tujuannya untuk apa? Agar tidak tersentuh tangan tangan kita saat kita melakukan penetesan di lingkar ini. Ya, kalau kita mengambil di A, otomatis kita maju ke sini, tangan kita akan bergerak ke sini sehingga bisa menempel ke daerah lubang yang A. Ini untuk penempelan, untuk meneteskan pada kertas saring. Berikutnya lagi, tetes lagi, kita biar darahnya menggantung, kemudian di B. Berikutnya, bentukan tetesan lagi baru di A. Nah, semisalnya darah itu saat pertama kali menetes, itu ternyata dia delewer, apa ya, melebar ke tumit si bayi. Kita hapus dulu, jangan langsung dipencet. Karena kalau kita langsung pencet, darah yang keluar itu akan melebar juga. Sehingga tidak bisa membentuk gantungan, maksudnya darah yang mau menetes bagus begini. Nanti kita akan kesulitan kalau kita mengenai tumit bayi, biasanya darahnya itu akan melebar. Nah, hindari menetes 2 kali ke bulatan yang sama. Ini tidak boleh. Jadi, misalnya darah itu keluarnya sedikit. Wah, ini belum ditetes. Kemudian, oh ternyata belum penuh. Dipencet lagi, ditetes lagi. Ini nggak boleh. Begitu juga dibaliknya. Misalnya di sini tertetes di lembar pertama itu ada darah, kemudian kok belum kelihatan kan ya di sampingnya kok tidak tembus. Ibu melakukan penetesan di baliknya. Ini juga tidak boleh. Jadi kita harus meneteskan di bagian depan, harapannya adalah tembus di bagian belakang. Ini yang bagus. Ya. Bila tetesan gagal waktu pertama kali ya, kita harus berpindah. Jangan menusuk di daerah medial itu lagi. Kita harus berpindah ke lateral, di kaki yang sama. Misalnya begitu. Ini kalau misalnya mengalami gagalan. Nah, jarumnya juga harus ganti. Jangan menggunakan jarum itu lagi. Biasanya untuk lancet itu disposable semua ya. Kalau sudah dipakai, dia tidak akan bisa dipakai untuk berikutnya. Nah, kalau sudah ada tetesan begitu, kita hapus. Berikutnya kita mulai melakukan menetesnya di bagian tengah. Diharapkan dia bisa menyebar sendiri sampai menuju ke lingkaran yang paling luar. Ada batasannya ini. Nah, yang berikutnya kalau sudah bagus ya kita tetesan berikutnya sampai minimal itu 2 tetes, maksudnya 2 lingkaran. Karena apa? Kalau misalnya kita itu eh, mengalami nilai yang tinggi, kita akan melakukan duplo. Jadi kita melakukan duplonya itu, melakukan pemeriksaan berulang, itu tidak pada lingkaran yang sama. Nggak boleh. Tapi kita memakai pada lingkaran yang berikutnya. Jadi kita harapkan minimal itu adalah 2 lubang. Nah, yang selanjutnya adalah kita perhatikan sesudah ada darah sudah menetes, biarkan dia menyebar sendiri. Yang berikutnya setelah selesai kita tutup kaki bayi ya, kaki bayi. Kemudian kita harus menaikkan, diusahakan setelah karena ini ada luka itu diharapkan bisa kembali ke tubuh si bayi, aliran darahnya lebih cepat, mengurangi adanya perdarahan. Ingat, saat kita melakukan pembelian plester, itu pilih plester yang tidak tutup terhadap kaki bayi. Khawatirnya kalau terlalu lekat saat kita mengambil plester itu, kita bisa plester itu bisa apa namanya istilahnya kulit bayi itu mengelupas karena kualitas kulit bayi itu beda-beda. Ya, ada yang dia bagus, kental begitu, ada yang dia rapuh. Ini harus kita jaga. Jangan samakan kaki bayi, semuanya itu bagus begitu ya. Kita harus menjaga dengan cara kita memilih plester yang tidak terlalu lekat sekali. Nah, jika terjadi kesalahan spesimen, maka harus dilakukan pengambilan spesimen ulang sebelum dikirim ke laboratorium pemeriksaan SDK. Jadi, mulai dari pasienkes itu sudah bisa
mengidentifikasi bahwa oh ini tidak bisa nih dikirim. Kalau sudah tahu ini tidak tembus ya jangan dikirim gitu. Karena apa? Memperlama waktu tunggu hasil pemeriksaan. Karena akan mengulang lagi, sudah sampai di sini akan dikembalikan lagi. Ini saya kira kita harus bekerja secara profesional ya. Nah, jadi dengan adanya pengambilan spesimen yang ulang ini, ya kita harus sampaikan juga kepada keluarga. Alasannya kenapa? Karena biar keluarga tidak khawatir terhadap bayinya. Nah, setelah selesai, kita akan melakukan pengeringan. Pengeringan itu apa? Ada raknya ya. Kita melakukan siksak. Prinsipnya tidak jaga agar tidak saling menempel, berdekatan. Dikhawatirkan nanti dia akan menempel. Ya. Kita bawa. Bisa di mana-mana bisa di sini, Pak. Kalau kita perhatikan lagi bahwa spesimen itu yang akan kita kirim harus kering. Cirinya adalah warna darah itu merah gelap. Ini cirinya. Kalau dia masih berwarna terang, hati-hati kita tunggu dulu biar dia berwarna merah gelap. Kemudian di atas rak ya siksak kita melakukannya. Kemudian kalau hati-hati kita meletakkan rak pengering jangan sampai dekat dengan cat, aerosol, insektisida, khawatirnya nanti terkontaminasi. Ya, ini contoh spesimen yang baik. Modelnya adalah seperti ini. Meskipun kalau kita lihat kelewat ya sedikit, tapi ini adalah yang baik. Ya. Kemudian kita perhatikan ada volume spesimen yang modelnya seperti ini kecil kurang ya. Nanti kita akan mendapatkan hal-hal sampel-sampel yang beraneka ragam. Ini spesimen ini kita mengatakan inadequat yang mana kulit bayi ini ya saat kita menempel mengenai kertas saring atau sebaliknya, pokoknya jelas tersenggol lah itu. Nah ini kalau berlebihan dia akan menyebabkan overlapping untuk sampel darahnya sehingga kalau kita lihat dia melebar keluar. Nah ini penetesan kalau kita perhatikan penetesannya terlalu banyak sehingga kalau kering dia nanti melipat darah itu, istilahnya berbentuk kerutan lah. Nah ini adalah di lokasi pengambilannya itu sama. Nah, darah itu diteteskan di dua sisi bagian depan dan sisi bagian belakang, nggak boleh. Nah, kalau ini terdilusi, dia akan mengalami berubah warna, warnanya lebih muda ya. Ini biasanya adanya alkohol dan air yang harusnya saat kita menusuk harus kita biarkan mengering terlebih dahulu. Ini spesimen-spesimen yang seperti ini, spesimen ini belum kering ya, nampak warnanya merah muda. Keringnya minimal itu 3 jam. Nah, bisa juga, bisa lebih. Ya. Kalau ini kita perhatikan tulisannya, ada tulisan lain yang menempel di darah penyimpanan. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada beberapa sampel, adik perhatikan, ibu perhatikan ini ada gradasi ya. Yang satu lebih apa namanya lebih muda, kalau di sini lebih gelap. Nah, ini berpengaruh dengan pengeringan ya, pengeringan. Beberapa penetesan kecil-kecil dalam satu lingkaran kalau ini jelas tidak boleh ya. Karena mungkin sampelnya sedikit, di sini tetesin, di sini tetesin. Ini tidak boleh. Kemudian spesimen tergores atau mengelupas. Nah, di sini karena ketebalan ya, karena terlalu tebal sehingga bisa menyebabkan terkelupas. Nah, kalau ini meneteskan dengan beberapa menggunakan tabung kapiler, boleh ya. Ini biasanya sampelnya sedikit terus diambil menggunakan tabung kapiler. Nah, spesimen yang menggumpal ini juga bisa mempengaruhi ya terlalu lama pada saat itu. Kemudian pengiriman spesimen itu harus kering ya. Kemudian kita harus menggunakan plastik kalau sudah selesai. Berikutnya baru dibungkus lagi dengan suatu kertas untuk mengirimnya. Maksudnya di dalam amplop boleh, tapi yang tebal ya. Nah,
pengiriman spesimen kita perhatikan, kita tulis di sini, kemudian ada yang disertakan itu adalah ini ya. Jadi ini apa namanya isian data dari si bayi. Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul darah bisa. Spesimen dikirim ke SHK yang telah ditunjuk ya. Kemudian pengiriman tidak boleh lebih dari 7 hari, ini yang harus kalian perhatikan. Kenapa tidak boleh lebih dari 7 hari? Perjalanan pengiriman tidak boleh lebih dari 3 jam. Nah, ini nanti kalau kita sudah bermain bagus, suhu kontrol tracer itu kita bisa gunakan. Nah, ini ada kondisi khusus dari pasien thalassemia. Yang pertama penyakit akut, atresia biliar, sepsis, trisomi, defisiensi karnitin, anemia hemolitik, hipoksia, gangguan akses hipotalamus, pituitaria, defisiensi iodin, jaundice, gangguan hepat, ya, gangguan enzim hepat, kemudian ilium kolium. Nah, kita lihat di beberapa pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa dalam kondisi khususnya. Nah, ini ada screening dengan kondisi khusus bila pengambilan spesimen dilakukan 2-3 kali tergantung umur, kehamilan, dan berat harganya. Kalau saya nih, kalau kita ini ya, kalau apa namanya istilahnya pengambilan spesimen 2-3 kali. Jadi penyakitnya juga sama, tapi harus hati-hati. Makanya ada tabung yang kecil ya, ini ya, pakai tabung yang kecil biar nampak. Spesimen pertama diambil dengan cara yang telah dijelaskan atau tadi ya, kemudian segera tindakan pengobatan. Nah, pengambilan spesimen kedua dan tergantung pada bayi dengan usia kehamilan 34 minggu. Berat badan lahir kurang dari 250 gram. Ini biasanya sangat besar kemungkinan untuk mendapatkan hasil tinggi palsu atau normal palsu. Setiap hasil Oke, kakaknya kayak hasilnya gimana? Namanya orang beda. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan pasca spesimen darah yang sudah diambil, yang sudah memenuhi syarat sebelum bayinya ini dipulangkan. Nah, ini kegiatan kami, petugas SHK ini, kalau dia misalnya menerima kiriman, tentunya dia akan memilah bahwa darah yang masuk ke dalam tempat pengiriman itu baik-baik saja. Jadi tidak ada masalah. Nah, ini stabilitas spesimen ini adalah kegunaannya saat kita menggunakan FFP itu bisa kurang 1 bulan pada penyimpanan di suhu kamar. Kurang dari 6 bulan pada penyimpanan di suhu -20. Kurang dari 12 bulan pada penyimpanan di suhu -80. Ya, ini kira-kira gambaran TSH ya. Untuk TSH, kalau misalnya dia kurang dari 20 mikrounit, ini dia akan kita sampaikan secepatnya ke Pasienkes atau ke dinas yang mengkoordinir Pasienkes. Kalau dia lebih dari 20 mikron, ini akan dilakukan pemeriksaan lagi, duplo. Berikutnya nanti kita akan bagi ya, kalau dia kurang dari 20 pastinya adalah normal. Nah, kalau dia lebih, biasanya kita akan membuat surat untuk si bayi ini melakukan konfirmasi, pemeriksaan konfirmasi menggunakan dia, ya. Nah, apabila ada kondisi yang positif, misalnya SHK yang positif, ini biasanya kita akan melaporkan ke dinas, kemudian dinas akan menyampaikan ke petugas lapangan. Nah, ini kondisi seperti ini biasanya kita harus mencari nih, kalau misalnya sudah terlewatkan kondisi si pasien ini apa namanya dia positif, kita harus mencari sampai di rumahnya, kita harus mencari, menginformasikan dan untuk dilakukan pemeriksaan duplo apabila kemarin baru sekali. Nah, tes konfirmasi yang dilakukan pemeriksaan itu adalah FT4 dan TSH. Metodenya adalah ELISA atau FIA kuantitatif. Sebaiknya dilakukan di laboratorium tempat pemeriksaan screening seperti kayak gini.
Kalau ada positif boleh dilakukan pemeriksaan B1 nih, Bu. Dan kalau kita pemeriksaan untuk berikutnya untuk screening FT4 dan TSA, kok B1 maaf, FT4 dan TSA. Nah, kalau misalnya FT4-nya sudah ketahuan dia turun, rendah, TSA-nya normal, ya normal, turun atau tinggi, ini biasanya akan dilakukan tata laksana SHK, HK ya. Kalau lebih bisa langsung nih tata laksana HK. Kalau tidak, nanti kita akan tata laksana juga. eh Kalau selanjutnya adalah kita akan melihat FT4, kemudian TSH, kemudian ulangi pemeriksaan kira-kira 2 minggu kalau misalnya ada kondisi yang ragu. Hasilnya sama, tata laksana di sini akan dilakukan pemeriksaan pengobatan hipotiroid. Nilai normal adalah FT4 0,7 sampai 1,48. Kalau TSH itu 0,32, 35 sampai 4,98. Saya kira demikian, Bu. Ada oh ya, ini sebenarnya ada kondisi khusus ya. Ya, mungkin tadi kepencet ini. Nah, ini bayi dengan kondisi khusus ya. Ini harus pengambilan spesimen dilakukan 2 atau 3 kali, tergantung umur kehamilan dan berat ringannya penyakit. Nah, spesimen pertama diambil dengan cara yang telah dijelaskan tadi ya, pada saat pengambilan darah untuk masuk tertentu. Kemudian segera mungkin tindakan pengobatan. Jadi di sini jangan pengambilan sampel ini setelah diberikan transfusi, pemberian nutrisi parental, jadi pemberian secara infus misalnya ya, pemberian antibiotik. Jadi harus sebelum dilakukan tindakan ini atau pemberian antibiotik ini dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk screening hipotiroid. Pengambilan spesimen kedua dilakukan pada saat bayi berusia 2 minggu atau 2 minggu setelah pengambilan spesimen baru. Bila diperlukan pengambilan spesimen ketiga dilakukan pada saat bayi berusia 28 tahun. Tapi kalau di sini sudah tidak masuk di dalam program pemerintah. Jadi kalau dilakukan pemeriksaan pasti akan di-reject. Ya. Screening bagi bayi dengan kondisi khusus, misalnya di sini pengambilan spesimennya 2-3 ya. Pengambilan 2-3 kali, terutama pada bayi dengan usia kehamilan kurang dari 34 minggu. Berat lahirnya kurang dari 2.500. Ini harus sangat besar kemungkinan untuk mendapatkan hasil TSH tinggi pasu atau normal pasu. Nah, ini harus kita hati-hati untuk mengantisipasi agar terjadi pengambilan darah tinggi palsu pemeriksaannya dan hasilnya negatif palsu misalnya. Nah, bayi spesimen darah ini nanti kalau kita lihat diambil dari memenuhi syarat sebelum bayi itu dipulangkan. Nah, koordinator di puskesmas atau rumah sakit pasien memastikan kualitas spesimen baik sebelum dikirim ke tempat. Kemudian stabilitas spesimen ini kurang dari 1 bulan itu disimpan di suhu kamar, 6 bulan itu di suhu minus 20, 12 itu di suhu minus 80. Nah, ini tadi sudah. Mungkin sampai di sini, Bu. Adakah pertanyaan dari Ibu-ibu semuanya? Silahkan, kita sekarang diskusi. Oke. Saya kembalikan waktunya kepada Bu Wanda. Monggo Bu Wanda. Kalau Terima kasih Ibu untuk paparannya. Untuk berikutnya kami berikan kepada audien, barangkali ada pertanyaan. Monggo. Mungkin yang bisa yang di Zoom juga boleh nggih? Boleh. Untuk monggo. Rumah Sakit Permata Insani barangkali sudah join, bisa dibuka ininya videonya. Halo Rumah Sakit Permata Insani.
Nggih, halo. Nah, ya. Eh, sudah sudah Sudah. terdengar Mbak Ayu ya? Nggih, nggih, Bu. Oke. Ini Bu Muji dari paparannya tadi dari Rumah Sakit Karyadi, Rumah Sakit Ya. Permata Insani itu adalah angka reject paling tertinggi. Jadi Ya. mungkin biar rumah sakit mengetahui kendalanya seperti apa, mungkin dari Mbak Ayu bisa memberi alasan apa, kendala Ya. apa yang terjadi di rumah sakit seperti itu, Mbak Ayu. Ya. Alhamdulillah sih Bu, sekarang untuk Permata Insani sudah turun, sudah tidak reject lagi. Untuk data Oh. yang ditampilkan dari Rumah Sakit Karyadi tadi, untuk Permata Insani itu ada 157 reject paling tinggi se-Kabupaten Brebes. Kalau untuk saat ini mungkin sudah tidak nggih? Apa Nggih, bagaimana, sudah. Mbak? Oh, Itu dari berbagai evaluasi yang kita lakukan di rumah sakit, ternyata memang kemarin dari pengambilan sampelnya Ibu yang masih kurang. Boleh Mbak Ayu, boleh saya tanya kurangnya bagaimana Mbak Ayu biar biar teman-teman yang lain juga tahu begitu. Untuk itu waktu pengambilannya Bu mungkin dari pijatan atau itunya kita kurang maksimal. Pas sebelum Ya. disuntik apa diambil sampelnya itu. Ya. Ya, Permata Insan itu 126 ya. oke, Ibu, Iya. 126 apa 157 tadi? Kalau nggak salah, Bu. Oke. 126. Ya, mungkin kalau nanti kita lihat untuk Permata Instani, Mbak Ayu, untuk hasil rejectnya bagaimana kita lihat Nggih. lagi. Karena ini adalah kompilasi dari 1 tahun ya, 1 tahun sampai bulan September, pertengahan September ini, pertengahan September 126. Cuman saya belum melihat per harinya, maksudnya per bulannya itu tidak saya rinci. Nanti untuk yang besar mungkin coba besok saya lihat eh, seberapa perkembangan dari Rumah Sakit Permata Insani terakhir dia tidak reject gitu. Gitu nggih, Mbak Ayu. Karena memang kasus persalinan di kita lumayan banyak nih Bu. Jadi mungkin dari sampel yang dikirim juga banyak dan kemarin dari hasil evaluasi memang di kita pengambilannya masih teman-teman masih belum bisa maksimal. Tapi alhamdulillah sih untuk beberapa bulan ini kita sudah nol rejectnya. Oke, nggih. Ya, terima kasih atas usahanya Mbak Ayu. Ya. Iya, iya, terima kasih Bu. Terus tadi yang kedua itu ada selain Permata Insani itu ada yang tinggi adalah dari Alam Medika. Adakah yang hadir Alam Medika? Iya, Bu. Gimana, Bu? Eh, Ini semua paskes harusnya hadir, Bu. oh, Jadi ada 16 rumah sakit, 38 puskesmas yang lewat Zoom. Tapi kalau yang hadir secara offline hari ini ada 19 puskesmas. Seperti itu, Bu. ya, mungkin entah offline atau online untuk Oke. ada yang mewakili dari Alam Medika, Rumah Oh, nggih. Alam Medika, bagaimana usahanya, kemudian perkembangan dalam 2 bulan ini bagaimana begitu. Saya sambil mencari nih. Adakah Alam Medika yang mewakili? Alam Medika ada di Zoom ya? Barangkali masuk. Nah, Alam Medika dan mungkin yang hadir secara offline hari ini Puskesmas Rampok mana? Tadi Puskesmas Rampok juga sepertinya ada untuk rejectnya. Tadi 16. Rampok. ya, Puskesmas Rampok ada 5. Untuk Puskesmas Rampok, recheck ada 5. Memang setelah dilakukan evaluasi itu kekurangan di pengambilan, ya, kekurangannya di pengambilan sampel
tidak tembus Bu, tidak tembus ke belakang. Tapi kami sudah melakukan evaluasi dan alhamdulillah sudah mulai berkurang Bu untuk rejectnya. Terima kasih. Ya. Kemudian RSU Brebes, Bu Wanda, Oh iya, itu juga RSUD bisa, Brebes ada di Zoom, Bu. Monggo oh, di Zoom RSUD ya, Brebes, bisa barangkali menyampaikan. yang join. RSUD Brebes, perwakilannya siapa ya? Halo, RSUD Brebes ada? Sepertinya belum ini, Bu. Oh, belum ada ya. J. Ini saya tampilkan ya, mungkin bisa. Siti Aminah ada, Bu, untuk RSUD Muhammadiyah Siti Aminah juga ini ada. Ya. Tadi kayaknya sepertinya ada. Oh, Ini ini. saya tampilkan. Iya. Kalau misalnya ada peserta yang dari satu adalah klinik Adiba, Bu. Kalau klinik Adiba ada, bisa menyampaikan kenapa, permasalahannya apa. Kemudian RSU Mutiara Bunda, ini juga ada sampai 43, alasannya apa, begitu. RSUD Brebes ada? Sudah bisa terdengar RSUD Brebes? Banjarharjo ini cuma 2 ya. Walaupun 2 tetap kita inginnya sih rejected. Tidak ada ya, 0 ya. Karena Ya. memang kita udah pernah dilatih, harusnya sudah mahir semua seperti itu. Banjarharjo mana? Banjarharjo. Nggak ada yang berani nuding. Nggak ada yang berani angkat tangan. Oh, nggih, Mbak Is, monggo deket-deketan dengan si rampok ini. Untuk Puskesmas Banjarharjo kita ada reject 2, itu karena darahnya tidak tembus sampai ke belakang. Insya Allah kami sudah melakukan perbaikan kembali. Mudah-mudahan ke depan tidak ada reject lagi, Bu. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Terus ada lagi Bu Wanda yang dari mana nih? Puskesmas Bentar, Bu Wanda. Puskesmas Dari Bentar RS ada. Alamadika, monggo konfirmasinya. Monggo Rumah Sakit Alamedika untuk rejectnya cukup tinggi, mungkin bisa memberikan kendalanya seperti apa, mumpung ada Rumah Sakit Karyadi. J, monggo Mbak, siapa ya kayaknya aku kenal, Mbak Sri, monggo Mbak Sri. Masih di unmute apa ya? Nah, Yang Bapak. Nggih. Ya, ya. Nggih, Ibu, mohon maaf. Izin menyampaikan dari Rumah Sakit Alamedika untuk kendalanya itu kertas saringnya itu ya Bu. Kalau semisal kita meneteskan darahnya itu nggak langsung meresap gitu Bu. Beda sama kertas saring yang dulu, ngapunten. Gitu ya Mbak. Kalau Baik, teknik meskipun pengambilan gimana Bu? Meskipun darah yang dihasilkan banyak, Nggih. itu tembusnya juga kan juga Iya tetap malah juga tetap nggak tembus Bu. Pengambilannya sesuai prosedur. Ya, Bu Wanda, bagaimana ini Bu Wanda untuk produk dari kertas saring dari informasi Rumah Sakit Alam Medika ini? Mereka menyampaikan, Bu siapa tadi menyampaikan bahwa kertas saringnya tidak artinya ini kan satu pintu dari dinas ya pengadaannya. Nuwun sewu informasi untuk BMHP yang tahun ini 2024 memang kita pengadaan sendiri, tidak di dropping dari Kementerian Kesehatan, Ibu. Tapi kemarin juga saya sempat konsultasi dengan Kementerian Kesehatan untuk masalah ini sebenarnya. Tapi
dari Kementerian Kesehatan itu menyarankan untuk kami melakukan uji kertas saring. Berapa lama sih? Maksudnya masih dalam tahap wajar atau tidak? Nah, itu juga lagi berproses. Saya kemarin sudah menghubungi Dokter Ria untuk melakukan kertas uji saring seperti itu, Ibu. Tapi untuk RSUD Brebes itu sebenarnya sudah memakai dari bulan Juli, Bu. Tapi rejectnya saya evaluasi tidak ada seperti itu. Makanya kemudian kami menghentikan untuk melakukan uji sampel kertas saring seperti itu. Iya. Beberapa saat lalu saya lupa ya dari kabupaten mana itu datang ke Rumah Sakit Karyadi. Kemudian kita diskusi panjang lebar eh, rumah sakit sama dinas mana saya kok lupa. Itu kita diskusi panjang lebar tentang kertas saring Ibu, Bu Wanda. Jadi sama-sama yang disampaikan oleh Bu Wanda tadi bahwa atau Rumah Sakit Alam Medika tadi memang untuk masuknya itu terlalu lama. Mungkin saya setuju sekali Bu Wanda kalau kita melakukan tes seperti saran dari Kemenkes, tetapi dengan kertas saring yang beda. Jadi kalau menguji itu dengan kertas saring yang berbeda, bagaimana waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan kertas saring A dan kertas saring B. Sehingga ini untuk mengetahui kita mau ngambil yang mana nih, tentunya yang bagus, begitu kan Bu Wanda, untuk memilih apa yang akan kita ambil dari kedua kertas saring ini. Kan sekarang untuk pengadaannya kan lewat dinas masing-masing. Mungkin saran saya begitu Bu Wanda. Jadi Bu, siap Bu, nanti akan saya proses untuk uji kertas saringnya. Kami dikirim juga Bu, jadi pengiriman pertama itu ada sampel yang teman-teman pada maksudnya memberi masukan lama. Terus kemudian kami dikirim lagi yang baru. Nanti mungkin dari kardus yang berbeda akan saya ambil 2 sampel yang berbeda itu nanti saya kirimkan ke Karyadi. Seperti itu Bu. Boleh. Oke. Boleh Bu Wanda. Enggak, apa kita mas dulu baru Pak Kadis nanti tahu hasilnya baru ke kamu Pak. Bagaimana Pak? Kami langsung data dulu semua Pak. Karena itu N1 sampai N6. Monggo teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, monggo. Terima kasih, izin bertanya. Saya Rahma dari Puskesmas Kota Mendala. Tadi pengambilan sampel SHK bagi bayi dengan kondisi khusus. Yang saya tanyakan di sini, apabila ada bayi dengan ibu HBsAg positif, otomatis kan bayinya mendapatkan imunisasi HBIG. Apakah ada tata laksana sendiri untuk pengambilan SHK-nya atau sama dengan bayi normal? Terima kasih, Bu. Iya, tata laksananya sama Bu, tapi kita harus hati-hati ya untuk pasien-pasien yang tentunya dengan ibu yang misalnya dia HbSAg positif, ibu non sewu, kadang ada yang HIV misalnya ya Bu ya, maaf ya. Ini yang infeksi-infeksi ini kita harus hati-hati. Jadi jangan ditutupi untuk petugas, terutama petugas kita itu harus tahu juga bahwa kondisi pasien atau kondisi ibunya mengalami infeksi apa itu harus disampaikan ke petugas. Jangan sampai ada yang tahu tetapi saat ada yang mengambil dia nggak ngerti gitu. Jadi harus hati-hati ya Bu, lebih hati-hati. Sama pengambilannya. Sudah Mbak Rahma? Sudah? Masih ada lagi? Barangkali ada yang reject setelah 14 hari, ini masih perlu dilakukan pengambilan lagi atau tidak? Kemarin ada yang tanya seperti itu. Gimana Mbak? Untuk di kertas saringnya apa perlu dikasih keterangan atau tidak, Bu? Bayi dengan ibu HBsAg positif. Kemudian, terus tadi kan ya bayi yang mendapatkan infus atau antibiotik itu kan juga tidak boleh ya. Itu kalau imunisasi HBIG tidak masalah, Ibu. Ya, Atau tadi sudah disampaikan bahwa kalau misalnya sudah mendapatkan tindakan, sebaiknya kan kita tahu nih program yang akan diberikan kepada si bayi itu, ya Bu ya. Kira-kira kondisi bayi
seperti apa. Kemudian dokter itu sudah akan memprogram misalnya kondisi bayi ini HB-nya berapa, dia akan ditransfusi. Nah, sebelum ditransfusi itu kita ambil, misalnya saya ambil contoh, kita ambil sampelnya. Kalau bayi yang dia mau setelah diimunisasi karena kondisi ibunya adalah positif, ya pemberian imunisasinya setelah kita ambil sampel SHK-nya Ibu. Jangan imunisasi dulu begitu ya. Bingung Monggo Bu, Bu. untuk pemberian HB IG itu harus segera setelah lahir. Oke. Jadi Ah, sebelum nanti, 24 jam. oke. Nanti kalau kondisi seperti itu Ibu, dikonsulkan ke dokter spesialis anaknya. Ya, kan biasanya dia bersalin, pada saat bersalin kan ada dokter spesialis anak yang mendampingi ya Bu ya, pada saat persalinan. Nah, di situ kita konsulkan. Kan kalau pasien-pasien yang mengalami infeksi persalinannya kan masih di rumah sakit ya Bu. Nah, kalau dia ada dokternya, kita sampaikan ke beliau terlebih dahulu, biar nanti beliau sudah paham kok, Bu. Nanti akan diberikan kapan untuk imunisasinya, begitu. Meskipun ini sesegera mungkin beliau sudah ada planning untuk mengantisipasi kapan akan diberikannya. Biar kita tidak salah nih ya, Bu ya. Terima kasih Bu. Iya. Pokoknya kita itu adalah satu tim. Tim kita adalah tim dari laboratorium, kemudian dokter spesialis anak, kemudian penjenengan semuanya. Ini adalah satu tim. Apabila misalnya kita ragu, itu berhubungan dengan keilmuan anak, kapan dia diberikan, kapan tidak diberikan. Nah, itu nanti kita komunikasikan kepada spesialis anaknya. Misalnya seperti itu. Yang kedua, misalnya kita pengambilan sampel, bayinya kok kecil sekali ya, Bu. Padahal boleh sih kita mengambil bayi kecil dari keilmuan kami seperti itu. Tapi kalau ibu ragu-ragu, misalnya di rumah sakit, disampaikan ke beliau. Jadi pada saat kita mengambil sampel itu atas pengawasan beliau juga begitu. Begitu, nggih? Bu Wanda, apakah videonya sudah sampai Bu Wanda? Sepertinya belum Ibu, belum masuk ke saya Bu. Kayaknya itu. Nanti mungkin di angkatan berikutnya Bu, nanti kan Ibu ngisi lagi di hari Jumat J Bu. Nanti bisa Oh videonya iya, nanti ya saya sudah. share ke grup seperti itu. Kalau misalkan Bisa, memang hari Bu. ini tidak bisa terkirim. Untuk teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Sudah? Tidak ada kendala dalam pengiriman, sampel, waktu pengiriman, tidak ada? Tidak ada, nggih? Sepertinya cukup, Ibu. Kalau yang dari Zoom gimana? Dari Zoom ada? Ada ini, Mbak. Ada di chat ada nggak? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan. Oh, yang di Zoom bagaimana? Masih ada yang mau ditanyakan? Dari rumah sakit yang angka rejectnya cukup tinggi, mungkin rata-rata dari rumah sakit semua, nggih? Halo, rumah sakit? Nggak ada di chat, nggak ada ya, Mbak Dew? Masih fisik, terus Nggak ada. Alam Medika gimana? Raisen, Mbak? Nggak. Enggak. Cukup, Bu. Sudah paham. Oh, nggih. Terima kasih. Sepertinya sudah cukup puas semua, Ibu, untuk hari ini. Sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sudah paham semua untuk tata cara pelaksanaan SHK ini. Terima kasih Bu Wanda, ibu-ibu semuanya. Semoga dengan pertemuan kali ini meskipun kita lewat Zoom bisa memperbaiki angka reject di Kabupaten Brebes. Insya Allah nanti kita akan selalu memantau, akan memberikan laporan ke Bu Wanda, kira-kira dari rumah sakit mana atau puskesmas mana yang masih tinggi. Tentunya Bu Wanda juga sudah perso sendiri. Kalau kita lihat misalnya Alam Medika nggih, rejectnya tinggi karena beliau Alam Medika juga mengirim pasiennya juga banyak gitu nggih. Jadi kalau kita lihat prosentasi, nanti saya akan prosentasi kira-kira berapa prosentasinya gitu. Terima kasih buat semuanya dan semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat ibu-ibu semuanya.
Dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wanda. Ibu Nun Sewu ini diminta untuk foto bersama. Mungkin yang di Zoom bisa buka open kamera semua. Ya, silakan. Sudah Mas Kris? Yang di Zoom monggo. Kameranya dibuka dulu biar dilakukan foto sesi bersama nggih. Ora kayaknya join tok wonge langka. Sudah Mas Kris. Udah Mas. Danik hilang Mas. Halo? Zoomnya masih? Aku better lempar-lempar terus. Hilang Mas. Mas Kris, udah. Bu Mujinya masih? Kayak sudah. Mbak Dev. Terima kasih Bu Muji, ini sudah selesai untuk sesi foto bersama. Matur nuwun atas ilmunya. Nanti untuk hari Jumat kita ketemu lagi, Je, Bu. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat selalu. Je, matur Mohon nuwun. izin, Bapak, mohon izin live. Je. Nggih. Sudah ya. Demikian untuk sesi pertama, untuk materi yang pertama dari Dr. Muji Rahayu MSI dari Rumah Sakit Karyadi. Untuk sesi berikutnya karena tadi pagi kita pesertanya datangnya telat, jadi refleksinya di tengah-tengah. Jadi yang kemarin ditugaskan untuk 3 orang yang untuk refleksi, mana ya? Keluar Mbak Solihati. Yang ada aja, Mbak Indri monggo refleksi untuk materi yang kemarin. 5 menit aja nggak usah banyak-banyak. Penting anak nyangkol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba mereview dari hasil paparan kemarin. Yang pertama yang dari Bapak Dr. Sigit, ini yang saya sampaikan, yang saya serap tentang ANC yang terfokus, di mana di sini dijelaskan bahwa pada saat ANC itu harus ditekankan untuk pelayanan yang berkualitas, tidak hanya kuantitasnya saja, tapi kualitasnya. Nah,
pada ANC terfokus ini di sini dijelaskan ada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Di situ dijelaskan artinya pada saat nakes itu memberikan ANC terpadu, ANC itu diharapkan seorang nakes itu memberikan penjelasan, dipahamkan bahwa ibu hamil itu dari mulai tanda bahaya dan lain sebagainya itu harus ditekankan sekali. Jadi nanti ibu hamil itu benar-benar paham kapan harus meminta pertolongan kepada nakes dan lain sebagainya. Kemudian melakukan screening faktor risiko yang kita kenal dengan gerakan preeklamsi itu harus ditekankan juga karena terus terang saja memang kemarin keluhannya kebanyakan kasus-kasus kematian itu disebabkan oleh preeklamsi berat, makanya kita untuk KNC ini screening faktor risiko itu benar-benar harus dilakukan di semua lini, di semua vaskes. Kemudian melakukan deteksi dini dan merencanakan rujukan sesuai dengan komplikasi yang muncul selama kehamilan. Artinya, pada saat kita melakukan rujukan itu tidak sekedar melakukan rujukan ke rumah sakit, tapi dilihat komplikasinya. Ketika dilakukan rujukan, pasiennya itu nantinya akan berefek harus masuk ICU dan lain sebagainya. Jadi tidak asal menembus atau mengirim ke rumah sakit A, B, C, tapi dipikirkan nanti efeknya ketika lahir itu memerlukan ICU dan lain sebagainya. Jadi benar-benar difokuskan sesuai dengan komplikasi yang muncul. Kemudian mempersiapkan kelahiran pada persalinan normal dengan tanpa komplikasi. Seperti itu. Kemudian lagi ada Fasiankes Ponet, itu berada dalam jarak terjangkau dengan Fasiankes rujukan Ponek. Itu harapannya seperti itu. Kemudian memiliki tim terlatih kegawat daruratan dan masing-masing puskesmas sepertinya di Kabupaten Brebes sudah masing-masing sudah mempunyai tim terlatih. Kemudian memiliki fasilitas kegawat daruratan, maternal neonatal dan transportasi rujukan ibu dan bayi baru lahir. Kemudian kemarin dijelaskan juga pada saat ada kejadian anemia itu harapannya semua melihat dulu anemia itu penyebabnya apa. Jadi tidak asal memberikan tablet tambah darah dan lain sebagainya. Misal ternyata setelah ditelisik dia ada kecacingan, makanya mungkin perlu dilakukan cek cacing. Jadi nanti mungkin diberikan obat cacing juga selain pemberian tablet tambah darah. Demikian review sekilas tentang ANC terpadu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indri.